Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Nuha Al-Hasim. Salam sukses, berkah selalu usahanya. Ini di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengecekan voltase listrik supaya mesin dia tetap stabil. Karena voltase listrik itu dia sangat ngaruh di mesin. Jadi ketika voltase turun, otomatis di mesin dia juga nggak mau panas. Jadi hanya nyala bara aja. Untuk koil atau solenoid dia nggak kuat ngebuka seperti itu. Jadi di mesin ini dia butuh berapa volt, nanti kita bahas. Sebelum kita lanjut ke video pembahasan, jangan lupa kawanku, saya ingetin di subscribe, like, share, dan komen. Jadi kalau kita ngomongin masalah voltase, kadang gini, di mesin kita sebelum masuk ke mesin kita cek di bagian listriknya langsung itu kadang 220. Tapi kalau masuk ke koil, kalau dia udah masuk ke mesin, ke outnya dia trafo, kadang nggak sampai 1110. Harusnya kalau dia innya 220, keluarnya dia 1110. Misalnya innya dia 215, outnya dia juga 115. Jadi tinggal tergantung innya. Tapi ada juga dia masalah, kadang innya itu dia 220, tapi untuk outnya dia kadang cuma 100, dan kadang dia nggak sampai 100 lah. Itu masalahnya kenapa? Itu masalahnya dia ada di trafo. Karena dia yang konversi listrik itu dia ada di trafo. Jadi dari 220 dia langsung di step down ke 1110. Kalau saya untuk ngecek voltase, saya jarang langsung ke listrik. Saya ngeceknya biasanya langsung ke bagian coil atau solenoid. Jadi 1110 seperti itu. Jadi kita langsung saja untuk cara pengecekan voltase listrik. Nanti saya ajarin cara ngeceknya mulai dari listrik langsung ke colokan, dan cara ngeceknya di bagian coil. Jadi yang outnya trafo seperti itu. Jadi ini untuk cara pengecekan. Jadi pertama ini kita sediakan dulu AVO ataupun tang ampere. Di sini kita arahkan ke AC. Ke AC. Lah ini ke AC. Di sini ini kan dia sudah posisi sudah AC. Karena listriknya kan di sini dia AC lah ini. Lah ini kan dia ada Lah ini kan dia ada 222, kadang 225. Kalau misalkan di sini dia 223, ini kan 223, ini 223. Harusnya kalau di sini dia 113 seperti itu. Jadi nanti kita cek. Kalau ini kan dia cara pengecekan langsung dicolokkan voltase listrik langsung. Biasanya kadang ada juga kalau misalkan yang pakai meteran listrik itu yang pulsa, itu dia ada semacam kodenya ada. Kalau saya kodenya lupa. Dulu pernah saya ngecek lewat langsung kayak gitu. Cuma kan kalau saya jarang ngecek seperti itu, makanya udah lama jadinya lupa. Jadi saya ngeceknya lebih enak pakai AVO seperti itu. Jadi ya ngeceknya ini dia ditunjukin ke AC, habis itu dua kabel ini dia masukin ke colokannya main plus, kita masukin. Nanti di sini dia voltasenya akan nampak. Di sini dia ada berapa. Kalau untuk mesin biasanya dia paling minim itu 210. Kalau dia udah 210, rata-rata 210 ke bawah, di mesin ini dia udah nggak mau panas sama sekali. Dia hanya nyala bara aja. Untuk koilnya dia udah nggak kuat buka. Kadang ada juga itu 208, kadang ada yang kuat, kadang juga ada yang nggak kuat seperti itu. Jadi kalau minim itu biasanya saya patokan itu udah 210, 215. Kadang 211 pun ada yang nggak kuat juga seperti itu. Jadi ini kalau ini cara pengecekan voltase dicolokan di listriknya langsung. Jadi ini sangat ngaruh untuk mesin. Jadi ketika nggak panas,
teman-teman jangan langsung bingung ini spare part mana yang rusak, spare part mana yang rusak. Yang penting satu, pematik dia nyala bara. Kalau pematik nyala bara, itu pertama kita cek voltasenya dulu, karena voltase mungkin untuk saat ini dia stabil 220. Besok ataupun nanti sore ataupun nanti malam belum pasti dia nanti sore 220 lagi. Kadang voltase itu dia juga naik turun. Makanya kenapa kalau SOP dari kita rata-rata kalau untuk mesin yang build up itu kita saranin pakai stabilizer atau stafol. Fungsinya apa? Supaya dia tegangan naik turun, dia nggak ngaruh di mesin. Dia untuk inputnya tetap stabil 220. Jadi biarpun listriknya dia turun sampai 210, 200 pas ataupun 215, yang masuk ke mesin dia tetap 220. Makanya kalau untuk rata-rata untuk laundry disarankan pakai stafol atau stabilizer biar mesinnya dia tetap aman, dan cara kerja spare part semua mesin pun dia tetap stabil seperti itu. Jadi nggak ada kendala dan pekerjaan laundry juga aman lancar seperti itu. Jadi ini cara ngeceknya yang dicolokan. Ini nanti kita langsung nyalakan mesin, nanti kita cek untuk cara ngeceknya yang langsung di coil. Nah ini kalau langsung di coil sama, di sini dia diarahin 220. Nah ini di soketnya, ini soketnya dia yang coil kaki 3. Ini kita tancepin. Nah ini dia masuk ya, ini dia 104. Nah ini, jadi cara ngeceknya dia ada di sini. Ini dia ada 100. Nah ini dia mulai naik. Jadi listriknya di sini dia nggak bisa stabil seperti itu. Jadi kalau untuk ngeceknya bisa dari coil. Kalau saya biasanya di coil yang kaki 3. Coil kaki 3 ini kita ambil yang paling samping-samping, jadi paling kiri sama paling kanan. Ini kalau kita ngambilnya di bagian coil. Tapi kalau kita ngambilnya di bagian trafo, kita ngeceknya di out. Outnya itu dia harus 1110, tapi tergantung dari innya. Innya dia berapa, misalkan in. Nah, innya ini dia 220. Dia di sini dia berarti harus 1110. Bentar, kita matikan. Kita matikan dulu. Nah, ini yang paling pinggir. Ini paling samping. Ya, seperti ini caranya, paling samping. Ini kita tancepin aja. Nah, ini kan dia masih 0. Mesin kita nyalakan, nanti dia akan berubah voltasenya. Ini dia belum. Biasanya ketika mesin dia mulai nyala bara, baru di sini dia akan berubah untuk voltasenya. Nunggu nyala bara dulu. Nyala baranya agak lama karena dia tadi habis nyala terus dimatikan. Masih panas soalnya. Jadi untuk teman-teman jangan di skip dulu, karena kalau misalkan di skip takutnya nanti kan dia, nah ini ya kan ini 103, berarti di sini dia udah mulai turun. Ini kelihatan kan, ini 103.
Nah, kalau ini sudah mati karena untuk baranya dia sudah padam. Seperti itu. Jadi cara pengecekannya dia seperti itu. Paham ya? Cara pengecekan voltase. Jadi kalau untuk ngecek di solenoid, dia di sini nyala baranya ketika mulai nyala pematik cetik, baru di sini arusnya dia terbaca 1110. Tapi kalau misalkan baranya dia belum nyala, arus di sini dia belum terbaca. Jadi intinya nunggu nyala bara baru arus terbaca. Nanti ketika bara dia akan mati dan api di sini dia nyembur, arus di sini dia juga akan mati. Seperti itu. Jadi untuk solenoid yang kaki 3 dia kerjanya itu ketika awal nyala bara, baru dia untuk gasnya itu dia ngebuka. Ketika baranya dia udah bener-bener terang, baru dia ngirim sinyal ke sensor itu dia ngirim sinyal ke koil yang kaki 2, baru kaki 2 itu dia ngebuka, gas itu baru lancar. Seperti itu. Nah, kenapa kemarin yang saya membuat video itu yang diganti pematik konversi, terus pennya atau pistonnya yang kaki 2 harus diambil karena dia untuk yang kaki 2 kerjanya itu ketika dia nyala kedua. Jadi ketika gampangnya itu ketika igniter atau pematik dia nyala kedua, pas nyalanya udah terang baru dia ngebuka. Jadi untuk yang pertama dia belum bisa ngebuka, makanya dia harus diambil supaya dia nggak ada durasi nyala kedua. Karena apa? Karena flame sensor kalau udah dia diganti pematik konversi, dia udah nggak fungsi untuk ngebaca baranya. Jadi dia fungsinya ketika flame sensor udah diganti konversi itu dia fungsinya hanya ngebaca panas, membaca api, bukan membaca bara. Seperti itu. Jadi udah paham ya teman-teman caranya untuk pengecekan voltase. Jadi bisa dari solenoid, bisa dari colokan, bisa dari outnya trafo. Seperti itu. Jadi yang penting untuk mesin, dia kalau dari colokan minim dia 210. Kalau untuk dari coil minim dia 100. Seperti itu. Kalau dia di bawahnya itu dia udah nggak mau nyala sama sekali. Jadi hanya nyala bara aja. Seperti itu. Jadi sebelum kita akhiri videonya, jangan lupa di subscribe biar lebih semangat, di share juga lebih. Alhamdulillah. Terima kasih kawanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.